Oh, Cus, hari ini masak kangkung kita ya? Proteinnya berapa? Karbohidrat ada kan pastinya. Lemak jenuhnya. Nani? Repot banget sih, Bu. Apa pentingnya ya? Ini tuh penting, Cus, beneran deh, penting banget. Iya nggak, Dok? Kenapa sih penting harus dicukupi supaya apa? Kalau misalnya nutrisinya cukup, gampang sakit atau enggak itu dipengaruhi oleh itu kecukupan gizi. Kalau udah sakit, gimana kita mau cepat penyembuhan lukanya, gimana kita mau cepat sembuh dari penyakitnya, itu juga pastinya dipengaruhi sama gizi atau nutrisi. Kakak, hati-hati ya. Adek, aku jatuh. Dijagain adeknya ya. Ya, oke. Bun, ini loh, Bun, aku lagi baca tentang gizi buruk yang bisa mengakibatkan stunting. Ternyata kasus gizi buruk di Indonesia tuh masih banyak. Stunting apaan? Kalau nggak salah tuh stunting yang anak-anak yang badannya tuh pendek, terus perutnya Stop, Bunda. Jangan pengen judge gitu aja. Karena stunting sama porsi badan pendek itu beda. Coba nih denger penjelasan dokter. Hampir sama seperti dewasa, memang kalau kekurangan nutrisi atau gizi kita sebutnya gizi kurang atau gizi buruk pada anak-anak. Kalau berkepanjangan gizi kurang atau gizi buruknya, nah jadi apa yang paling sering disebut-sebut tuh stunting. Stunting itu harus dibedakan sama perawakan pendek. Kalau stunting itu betul-betul karena kekurangan nutrisi, kekurangan gizi pada anak. Sedangkan kalau pendek ya, jadi nggak semua anak pendek nih kita bilang stunting. Jadi kalau misalnya pendek tuh bisa dipengaruhi banyak hal ya, bisa dari genetiknya, bisa dari memang nutrisi juga, kemudian ada penyakit sindrom juga gitu. Jadi banyak penyebabnya. Tapi yang paling penting tuh stunting karena nanti pengaruhnya apa? Ke pertumbuhan pastinya, kecerdasan anak, kemudian nanti dewasanya terkena penyakit yang membahayakan kesehatan juga bisa. Bolu Bogor. Gula semua. Ya ampun, Bu Hani. Ya ampun, ini tuh bisa bikin diabetes, gula darah naik, kepala pusing, bahkan sakit gigi. Aduh. Ibu mau Obesitas banyak banget faktornya ya, jadi memang paling sering memang kelebihan asupan dari energi atau kalori gitu. Jadi terus komponen kecil-kecilnya memang banyak, misalnya kelebihan dari lemak jenuh, kemudian kelebihan dari gulanya yang gula yang sederhana gitu ya, atau makanan minuman yang tinggi gula-gulaan. Nah itu banyak banget faktornya, jadi bukan hanya satu spesifik kelebihan gula. Pilihnya yang sehat, hindarilah yang banyak lemak jenuhnya, lemak transnya. Contohnya apa ya, chips tuh, atau misalnya yang manis-manis yang gulanya banyak gitu ya, itu udah pasti energinya, kalorinya tinggi, dan juga gula sederhananya atau pemanis tambahannya pasti juga tinggi, nanti menambah penumpukan lemak dalam tubuh, itu nanti menyebabkan kelebihan dari berat badan. Ayes Omar nih, Bunda punya keripik, ayo kita makan keripik kesukaan Omar. Mau? Kalian mau? Bunda ya? Bunda, stop, no keripik, no gorengan. Ini baru cemilan sehat ya. Nah, ini baru sehat buat adek. Enak kan? Kalau punya kebiasaan jajan itu nomor satu memang harus dari diri sendiri, motivasinya dulu gitu. Jadi makan sarapan dicukupi, kemudian siang dicukupi, kemudian makan sore atau malamnya dicukupi. Artinya kalau udah cukup, harusnya rasa lapar itu tidak muncul gitu. Dan sehingga mengurangi frekuensi kita untuk jajan. Yang kedua, kalaupun memang ada rasa buat jajan atau nyemil, memang harus pilih yang lebih sehat apa dong. Jadi pilihnya jajanannya adalah buah potong, udah cukup deh buah potong. Kalau yang muda-muda bisa masak itu lebih hebat lagi, jadi kita bisa beli yang terjangkau dari ikan nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah yang salmon, nggak usah tuna, nggak perlu. Tongkol boleh, tenggiri boleh, nanti bisa di sop, kemudian nanti dipanggang gitu, itu yang bisa masak sendiri nih ya. Kemudian tahu tempe boleh ya diungkep, nggak usah digoreng lagi, nggak jajan, nggak beli di luar, itu lebih murah, terjangkau. Kemudian sayur-mayurnya juga jangan lupa, buah-buahan yang gampang aja di tukang sayur, nggak perlu yang mahal-mahal di supermarket, nggak perlu yang impor-impor. Jeruk boleh. Jangan Terus lupa apa lagi? gorengan ya, Bu. Gorengan, tulis gorengan. Ini Cus, jangan lupa keripik, pokoknya kris-kris gitu loh. Ini aja sayuran yang direbus-rebus. Jangan lupa buahnya. Gimana cara mencukupinya? Kalau mau gampangnya nih ya, dari Kementerian Kesehatan tuh udah punya slogan. Jadi dalam satu piring
harus ada tuh yang namanya sumber hidrat arang atau karbohidrat. Boleh roti, boleh bihun, boleh nasi, ya boleh kentang. Nanti ditemenin ada lauknya dari hewan sama nabati. Kemudian ada temennya lagi sayur, juga ada buah-buahan. Tapi seberapa banyaknya memang idealnya adalah orang per orang beda-beda. Nanti kecukupan dari lemak jenuhnya itu kan ada batasannya juga. Jadi kalau bisa cara masaknya juga diperhatikan, nggak digoreng dengan minyak. Boleh alternatifnya boleh dipanggang, kemudian boleh dipepes, ditim, di sop boleh, kemudian direbus kukus boleh. Terus yang terjangkau kita bisa memenuhi kok, nggak harus yang mahal-mahal.